Ingatkah kalian dengan Benih Juduh 3? Merupakan episode ketiga dari Benih Juduh. Ini juga merupakan film karya orang Madura, Ahmed Habsy, yang saat ini sudah melambung namanya di dunia artis nasional. Nah, tujuan saya kali ini akan mentranslate karena film ini bergenre bahasa Madura. Genrenya adalah cerita Fajar Shahid dengan Aisyah Ka. Kenapa saya harus menerjemahkan ini? Biar di luar orang Madura bisa memahami cerita dari film ini. Soalnya film ini ditonton oleh jutaan orang Indonesia. Walaupun gak paham, katanya sih senang dengan lagu, termasuk dengan artis-artis atau aktor yang bermain di film ini. Cikidot. Iki berburu damai Aisyah. Aisyah bini kakek. Iya. Sengkot tak ngi berburu. Arya bakun sing berburu. Melakan kakek. Takkan kongku bener mengkun sing kedua ada pecahan kodang. Terus lagi. Abdullah bimahri alfi rubiyatin halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil Hai, mempersembahkan sebuah karya orang Madura. Inilah Fajar Shahid yang ditemani oleh Mela Ka dan Vicky bocilnya Ka. Dan ini maksudnya ingin menghadiri di acara nikahannya Aisyah bersama suaminya. Nah, ini masih perkenalan para pemain. Ada Maulud Bamar, terus kemudian Fajar Shahid, ada Edi Ka dengan Rida DKA. Ini juga dalam kehidupan nyata jadi tunangan. Nah, ini Novi Ka dan Winda Ka yang saat ini punya film tersendiri namanya Matea Mancing The Series. Nah, ini Mas Sohib Faruk dan Tiara Safira. Kemudian S. Hartini, ini juga pemain dan singer juga sih, orang Madura yang sudah keluar masuk dapur rekaman. Dan ini Mas Arman Keyboard dengan Anis Fitria. Ini juga yang berperan penting dalam pembuatan video dan audio mixing dari Benih Juduh 3. Ini Rahman Shah dengan ya suami dari Fajar. Nah, ini loh otaknya ini, Habib Habsy atau Ahmed Habsy yang saat ini jadi dokter gitu loh. Dan kemudian akhirnya teman-teman KA bisa menikah juga ya, yang namanya Fajar Shahid dan juga Aisyah Ica. Nah, ini ada Tawaf Anjaya juga. Oke, kalau Anda sudah kenal dengan beberapa personel yang main atau aktor yang ikut dalam Benih Juduh 3, yuk kita langsung pada filmnya. Oke, kali ini Fajar Shahid bersama Mila menghadiri undangan dari pernikahan Aisyah Ica dengan suaminya ya. Ini berangkat dari kisah nyata ya. Awalnya memang Fajar Shahid dan Aisyah Ica itu bertunangan, tapi akhirnya ada sesuatu lah. Kemudian berpisah alias putus gitu loh. Akhirnya membuat sebuah judul lagu namanya Benih Juduh. Ini viral di kalangan Madura dan orang yang ngerti bahasa Madura. Bahkan jutaan sudah ada di channelnya Ahmed Habsy. Dan Anda juga boleh lihat nanti linknya saya kasih di bawah video ini. Ini sudah hadir di pernikahan Aisyah Ica. Ya, Fajar sih agak cuek, tapi tetap mengharap dan sekaligus menitip mantannya ke suami tercintanya. Beres Kerong. Ini juga merupakan judul dari film Benih Juduh 3. Nah, kemudian lagi bertamu santai ria ya.
Ini Sartini bersama Edi KA dan Rida DKA. Kemudian datang sih pengantin baru datang. Pengantin barunya datang sekarang. Oke, bersalaman dulu. Ya Sartini ini si ibunya ini ngomong, mbaknya ini ngomong, ini manten baru. Kemudian dikenalkan Edi KA dengan tunangannya, diperkenalkan. Terus habis itu siap-siap mempersilahkan untuk masuk kamar. Nah, karena manten baru gitu loh ya. Enak-enaknya honeymoon gitu loh ya. Siapa yang nggak tahu ya, manten baru ya kerjaannya itu gitu loh ya. Sampai tengah malam, hampir jam 12 malam, Aisyah Ica itu diranjang ya. Ini masih terlihat meneteskan air mata sehingga suaminya untuk ya ML lah gitu lah, ML lah, ragu-ragu dan kasihan juga karena sambil nangis padahal nggak tidur gitu. Aduh, gimana ya rasanya malam pertama juga. Sayang sekali. Ya sayang sekali malam pertama enggak jebol, bro. Terus kemudian Aisyah Ica itu berpikir ya, ya pokoknya saya harus pergi dari tempat ini tanpa sepengetahuan suami, bahkan semua orang rumah di sini. Harus pergi saya. Harus pergi untuk mengejar cintanya. Cia, Aisyah Ica. Nah, kemudian Faruk bersama Sapira ini ngomong-ngomong, enak ya. Aisyah sudah menikah dengan suaminya, kasihan Fajarnya ya ditinggal gitu loh, sayang. Padahal sudah pacaran lama, mereka saling mencintai, ya love-lovean tapi nggak jodoh gitu loh ya kan. Kita tahu bahwa jodoh itu di tangan Tuhan gitu loh ya. Aduh, sayang sekali. Terus Zaid juga bilang, kapan kita ya? Cia, mau nikah juga nih. Oke, nah ini diam-diam Aisyah Ica, sang istri yang tadi malam itu gak bisa tidur, lari bawa koper, ya, nyampe di halte lah, anggap halte dekat jalan atau saung lah. Aduh, sayang, kopernya sampai jatuh. Terus kemudian dia punya inisiatif menghubungi temannya. Yang dihubungi adalah Novi KA dan juga Winda KA. Ini minta tolong banget dijemput. Mbak, tolong dijemput dong. Kalau kamu kasihan sama saya mau lari dari rumah suami saya. Ini gak bener ya, jangan lari lah. Gak bener ya. Nggak benar, ini lari, nunggu, terus ditunggu sebentar lagi datang. Lama ya, gelisah karena dalam pelarian ya siapa yang tenang gitu loh ya. Nah, mobilnya datang. Nah, kemudian di dalam sudah ada yang nyetir Novi KA dan di sampingnya ada Winda KA. Terus kemudian Aisyah naik, dibawa deh. Tujuan Aisyah ya pergi ke rumah neneknya, bukan kemana-mana sih, bukan lari sama cowok lain ya. Terus kemudian Aisyah minta tolong ke Novi, kedua cewek di depannya itu, untuk tidak menceritakan ke siapapun yang tanya, termasuk suaminya atau bahkan Fajar gitu loh ya, atau siapa tidak boleh tahu kalau dia mau sementara ini tinggal di rumah neneknya gitu, harus dirahasiakan. Ya, sebagai teman akrab lah, teman dekat, Novi sama Winda kan juga kasihan Aisyah menikah tanpa cinta gitu loh. Ya, cinta. Makan tuh cinta, bro. Makan cinta, guys. Aduh, kasihan orang rumah. Kamu kok ngapain? Lari Aisyah, kamu cantik banget sih. Nah, busnya sudah datang. Nah, Aisyah terus kemudian beranjak pergi ke rumah neneknya, diantarkan oleh dua bidadari di sampingnya, Novi KA sama Winda KA. Nah, ya kasihan deh Aisyah. Kasihan deh lo.
Aku yang mau cerita aja aku mau nangis kalau sudah cipika-cipika kayak gitu. Salam perpisahan, bro. Ya, salam perpisahan. Saya juga mau nangis kayaknya. Aduh. Tapi ya cinta memang kuat, saudara. Ya, cinta memang kuat. Jadi kalau memang sudah ada orang yang mencintaimu, jangan sia-siakan. Cowok, cewek, jangan sampai menyia-nyiakan pacarnya lah. Kasihan kalau sudah terlanjur menikah kayak gini kan berat ya akibatnya kan. Luas kan akibatnya karena melibatkan banyak keluarga. Nah, kemudian sambil nangis-nangis, anggaplah Aisyah nyampe di rumah neneknya, ya, nyampe di rumah neneknya. Terus kemudian di sisi lain, nah, sekarang saya coba akan menceritakan di keluarganya. Suaminya keluar dari kamar, cari Aisyah, gak ada Aisyahnya. Terus tanya sama Mbak Artini, tanya sama yang kerudung hitam tuh tanya. Sayang, kasihan deh cowok. Aduh, kamu ganteng juga. Aduh, pinter. Wow, orang kota kayaknya, rambutnya pirang kan. Wah. Wong tajir ini, wong rambutnya pirang kok. Aduh, luar biasa. Tapi sayang istrinya nggak ada. Nah, di sisi lain juga Fajar Said itu menceritakan ya gimana gitu loh ya. Sekarang nasib saya temannya ya, nasib saya gimana. Aisyah tuh pergi nggak pamit, nanti orang mengira, kata yang pakai kaos hitam ini, nanti orang mengira pasti Fajar yang bawa lari karena dia pacarnya. Nah, karena dia pacarnya. Ini berabe juga ini kan, bingung kan. Nah, makanya jangan lari-lari kayak gitu. Yang punya pacar dijaga pacarnya biar nggak sampai ya jalur kuning melengkung kemudian lari. Ini kan gimana gitu kan. Fajar kan serba salah. Waduh, Fajar. Ini termasuk idola ya, idola. Fajar sekarang sudah melambung namanya. Oh, keren. Orangnya masih tetap sederhana, rendah hati, tapi urusan prestasi, bro, dia jagonya. Gitu loh ya. Mudah-mudahan lain waktu saya ketemu. Nah, ini suaminya datang ngajak temannya, ya, ngajak temannya menyangka Fajar Said yang membawa lari. Fajar Said yang membawa lari. Bengalangi bebinin orang pada nabi seatarannya. Tapi Fajar sampai bersumpah bahwa tidak tahu. Terus kemudian kalau Fajar Said memang benar-benar bersalah, dia siap menerima risiko apapun, termasuk dibunuh sekalipun. Ya, mau gimana, wong suaminya sudah terkadung emosi gitu ya. Nah, terus kemudian main pukul segala. Ini tidak boleh ditiru ya, tidak boleh ditiru. Kita harus klarifikasi yang benar-benar jelas. Tabayun, mengklarifikasi. Tapi karena memang temannya Fajar ini juga jago dalam bela diri, diajar habis-habisan suaminya dan temannya itu, ya. Karena Fajar memang membela Fajar sih, karena Fajar memang tidak bersalah gitu. Tuh sakit kan? Tuh, itulah teman, saudara. Jadi lebih baik damai deh, kita ngomong baik-baik, jangan langsung buruk sangka gitu. Negatif thinking nggak boleh ya, nggak boleh negatif thinking. Nah, terus kemudian dibawa ke puskesmas habis ini ya. Terus kemudian diturunin di puskesmas. Ada perawat juga yang mendampingi. Ini puskesmas Camplong ya, yang kerjasama. Wah, enak, hebat memang kamu Habib Habsyi ya. Ahmad Habsyi memang hebat ya. Aduh, ditemani oleh Rahman Shah. Ini orang Sampang Madura yang sekarang sudah pindah domisilinya ke Pamekasan kayaknya kalau nggak salah. Mudah-mudahan saya juga ketemu sama dia gitu. Kapan-kapan mudah-mudahan ketemu. Nah, kebetulan dokternya yang memeriksa itu adalah Ahmad Habsyi. Nah, dokternya itu Ahmad Habsyi. Ini yang produsernya, skenarionya. Ini yang punya otak, ini yang punya nama. Cuma terjadi luka ringan, ya, dijengoklah
Cuma luka memar gitu. Ini tidak boleh ditiru ya, tidak boleh ditiru. Tetap patuhi protokol kesehatan ya Beb ya. Ini puskesmas Camplong bener sekali, bener. Itu udah dicenguk ya. Bajunya, kaosnya lusuh ya. Aduh, gimana, kasihan juga. Tapi akhirnya suaminya sih mikir, Aisyah berarti tidak mencintai saya. Mungkin lebih baik Aisyah saya lepaskan aja biar dia menemukan cinta sejatinya. Dia berpikir gitu. Dia berpikir seperti itu. Dia sudah menyesali, sudah ya mungkin agak egois karena dijodohkan, terus kemudian dia mau nikah, nggak tahu dulu bahwa sebelumnya Aisyah Ica itu sudah punya pacar. Lain kali buat orang tua ya, kalau bisa jangan dijodohin dong. Oke, yang lain yang sudah nonton ini biar gak penasaran, jangan lupa like dan subscribe dong Ari Bintang MC Indonesia ya. Oke, di sisi lain sekarang ada Nufi Kak dan Winda Kak. Kemudian Fajar Said datang. Tujuannya sih pengen tahu karena dia kan terancam jiwanya sekarang. Jadi ya dianggap semua orang lah membawa lari Aisyah. Terus kemudian karena dia juga berteman baik dengan Winda sama Novi, dia minta tolong sekali karena dia sudah diancam juga oleh suaminya loh bro. Orang Madura bro, lebih baik putih tulang daripada putih mata bro ya, orang Madura. Daripada menanggung malu, nyawa taruhannya bro, orang Madura bro. Tapi orang Madura baik-baik loh ya. Ini minta Fajar memohon kedua teman Aisyah ini untuk menceritakan keberadaan Aisyah sebenarnya ada di mana. Walaupun di sisi lain Aisyah minta ke dua temannya ini untuk tidak menceritakan ke siapapun. Tapi kan dia juga menjaga hubungan baik karena kasihan juga kan jiwanya Fajar ini kan terancam. Nah, jiwanya Fajar kan terancam. Akhirnya ya diceritakan lah kalau begitu, diceritakan. Sehingga akhirnya lagi-lagi kali ini akan menerima telepon nih. Menelpon apa menerima telepon ya? Oh, ditelepon. Oke, isinya ini suaminya loh sudah mulai beranjak sembuh ya. Sudah mulai sembuh, diangkat juga Aisyah. Oh, Aisyah religius ternyata ya. Pakai mau kena terima telepon. Di dekatnya Al-Quran, maksudnya ngaji gitu loh, ngaji. Aisyah ini idolaku banget ini. Mudah-mudahan ketemu, lain kali saya minta tanda tangannya ya. Lain kali saya minta tanda tangannya Aisyah Ica. Ini orang Pamekasan kalau nggak salah, cantik. Kayaknya masih belum punya cowok nih. Yang real ini ya. Oke, diceritakan terus kemudian suaminya ini telepon ke Aisyah sudah kayaknya mengikhlaskan gitu loh. Kalau memang dia tidak cinta kepadaku ngapain. Di sisi lain Fajar yang sudah mengetahui dari teman Aisyah kemudian mencari alamat nenek dari Aisyah Ica. Nah, ketemu sama cowok ini di kampung ini, anggaplah di kampung ya, di kampung. Itu loh. Bajunya aja sarungnya kayak gitu, songkoknya gue enak. Fajar cari alamat. Ini cari alamat di mana keberadaan nenek dari Aisyah Ica. Ya buat menjelaskan. Akhirnya sudah dekat katanya. Lalu kemudian angkahtukah wa sawwajtukah mahtubatakal karimah Aisyah Ica binti Abdullah bimahri alfi rubiyatin halan. Ternyata sudah menikah. Sudah direstui. Tapi sayang 1000 sayang saudara. Sayang 1000 sayang dikarenakan ini merupakan bentar. Waduh, romantis banget. Cie. Aduh.
Ternyata mimpi, saudara. Astagfirullahaladzim. Kebetulan Aisyah Ica itu lagi sholat di musola, terus kemudian sambil duduk berdoa, terus kemudian baca waki. ya kalau memang Fajar Sahid itu merupakan jodoh saya, dekatkan ya Allah. Kalau memang Fajar Sahid bukan jodoh saya, jangan pertemukan saya. Nah, kemudian ketemu juga habis mimpi indah. Akhirnya tamat juga, bro. Gimana guys? Seru apa enggak guys? Sudah paham alur ceritanya apa enggak guys? Nah, nantikan video-video selanjutnya di Arif Bintang MC Indonesia.